Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Semoga kita Siang, Pak. senantiasa sehat selalu. Ya. Hari ini di negeri kita yang tercinta ini masih dalam suasana COVID-19. Sehingga kita sudah 2 semester ini menjalani perkuliahan secara daring. Namun untuk itu Bapak selalu menghimbau kepada seluruh mahasiswa agar kiranya tetap semangat kuliah. Jadi yang hari ini yang digunakan metode-metodenya itu sangat variatif. Namun semua mahasiswa Bapak harapkan untuk dapat aktif, kalau bisa proaktif. Artinya begini, materi-materi yang akan disampaikan itu bisa aja sifatnya yang seharusnya dia praktek berubah jadi teori, praktek berubah jadi video. Lalu hal-hal yang harusnya itu dilakukan secara offline kita lakukan secara online. Nah, ini tentu banyak menjadi kelemahan-kelemahan selama kuliah daring. Namun untuk itu yang diharapkan oleh Bapak, khusus kelas Bapak atau nanti bisa digunakan kelas lain, harus aktif dalam perkuliahan. Jadi umpama begini, semester lalu banyak memang Bapak rasakan ya dari segi waktu ya, lalu juga mungkin Anda paketnya, lalu mungkin daripada fasilitasnya, sehingga perkuliahan itu kesannya hanya satu arah. Jadi artinya itu Bapak banyak yang memberi, tapi mahasiswa cenderung tidak begitu aktif. Nah, untuk yang kali ini, sebelum kuliah itu Bapak akan memberikan sedikit daripada pengantar. Hari ini akan direview ya. Bisa dilihat untuk materinya. Materinya udah tampil belum? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, hari ini mata kuliah kita ini adalah introduction, atau Bapak mengenalkan mata kuliah ini kepada Anda semua ya. Di mana pola perkuliahan yang kita gunakan di kampus TMI Amik adalah kampus merdeka ya. Kampus Merdeka ini memberi keleluasaan kepada mahasiswa agar dapat berinovatif, kreatif, dan juga saling bisa mengisi di antara keduanya. Jadi tidak hanya dosen yang dalam hal ini berinisiatif, tapi seluruh mahasiswa harus penuh inisiatifnya. Nah, untuk itu di pertemuan ini akan Bapak kenalkan seperti biasanya, ada silabus, ada RPS, rencana pembelajaran semester, ada RP, rencana pembelajaran, ada kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah inilah nanti yang akan menjadi kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa dalam hal ini memiliki sebenarnya peran yang sama dengan dosen. Bedanya dosen memberikan, mahasiswa menerima. Namun dalam kontrak kuliah ini kedua-duanya harus memiliki kesepakatan. Jadi Bapak menyiapkan materi tersebut akan Bapak sampaikan hari ini. Semoga materi-materi itu bisa menjadi kesepakatan sehingga perkuliahan kita sampai di akhir semester kita akan mengarungi 18 kali pertemuan ya dengan 3 SKS, sehingga nanti tidak akan ada lagi permasalahan di akhir-akhir. Biasanya permasalahan yang biasa-biasa terjadi di mahasiswa ini, pertanyaannya nilai sih ya, nilai. Lalu dosen itu memiliki masalah dengan mahasiswa itu tugasnya selalu telat ya, lalu sedikit agak ini kedua-duanya kadang-kadang ada miskomunikasi. Nah, ini kita sepakati di sini. Bapak akan jelaskan dulu mata kuliah kita. Jadi nama mata kuliah itu adalah jaringan dan komunikasi data ya. Jaringan dan komunikasi data ini kodenya itu SI 204306. Bobotnya adalah 3 SKS, sifatnya adalah pilihan. Jadi tujuan daripada mata kuliah ini adalah menjelaskan
konsep dasar komunikasi data, topologi jaringan, routing, jaringan nirkabel, keamanan jaringan, dan konsep firewall dan proxy. Lalu kita akan dikenalkan juga dengan merakit komputer, ya, menyelesaikan masalah dan troubleshooting. Nanti Bapak akan jelaskan mengapa kita harus juga hari ini belajar merakit atau kita memahami juga merakit komputer, nanti akan Bapak jelaskan. Yang ketiga, membangun jaringan komputer dengan sistem operasi terkini, ya, mampu membangun jaringan tanpa kabel sampai dengan konfigurasi access point, ya. Jadi kita overall bagaimana jaringan yang kita buat bisa mendukung daripada komunikasi data atau pengiriman data, sehingga sumber dan tujuan daripada komunikasi tersebut dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kedua-duanya, ya. Oke. Nah, untuk menyamakan visi kita, jadi nanti kan kita belajar ini harusnya tujuan. Nah, tujuannya itu harus sama dengan tujuan daripada program studi sistem informasi. Sedangkan sistem informasi memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang sistem informasi berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Jadi Anda semua juga harus memahami bahwasannya untuk program sistem informasi ini memiliki capaian yang fantastis di tahun 2030, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang mobile computing di Sumatera. Nah, ini hanya bisa diwujudkan apabila yang pertama model pendidikannya berbasis kepada mobile computing, yang kedua mahasiswanya memahami, ketiga lulusan-lulusannya juga akan menerapkan atau mengimplementasikan dalam pekerjaannya adalah mobile computing, ya. Kalaupun tidak, jangan jauh-jauh kali lah gitu, ya, jangan jauh-jauh kali daripada komputer gitulah paling tidak, ya. Untuk misi sistem Amik ini ada 3, ya. Misi ini adalah bentuk penjabaran daripada visi. Bagaimana visi itu bisa terbentuk? Itu ada di misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam bidang sistem informasi. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan relevan pada dunia kerja, kebutuhan masyarakat, serta memiliki moral yang tinggi. Ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan sistem informasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi, di dalam misi ini, tugas daripada dosen itu sebenarnya sudah nampak di sana. Tugas dosen itu pertama memberi sarana pendidikan, memberi ilmu kepada seluruh mahasiswa. Lalu dosen wajib melaksanakan penelitian. Dari penelitian itu pengabdian. Nah, ilmu-ilmu yang telah didapatkan itu oleh dosen digunakan untuk bidang pengajaran, ya, pengajaran dalam bidang pendidikan yang efektif, efisien. Lalu bagaimana lulusan nanti bisa sesuai dan relevan dengan dunia kerja. Lalu bagaimana mendukung kembangkan pendidikan ini agar pendidikan kita ini selalu update dan terkinian, ya. Itu salah satu untuk mendukung visi 2030 Prodi SI. Baik, untuk pertemuan ini, pertemuan pertama dari mata kuliah ini kayaknya Bapak perlu update lagi nih. Dia template-nya sama. Jaringan dan komunikasi data, ya. Jaringan dan komunikasi data, Bapak definisikan dulu, ya. Mata kuliah jaringan dan komunikasi data membahas tentang konsep dasar komunikasi data,
Konsep dasar jaringan komputer, protokol jaringan komputer, IP address dan routing, cabling dan jaringan dan kabel, serta keamanan dan serangan dalam jaringan. Jadi begini, dalam jaringan untuk komunikasi data ini, di samping kita nanti membangun infrastruktur daripada jaringan itu sendiri, kita juga akan membahas tentang bagaimana sistem kerja daripada perangkat-perangkat atau tools yang berada pada jaringan. Di situ dikatakan tadi ada bagaimana protokolnya, bagaimana IP address-nya, bagaimana routingnya, bagaimana jaringan berbasis kabel dan nirkabel, sehingga semua itu mendukung upaya-upaya untuk mentransmisikan data. Jadi jaringan itu mendukung untuk komunikasi data. Itulah kira-kira. Nah, ini dia tadi yang Bapak katakan. Kita harus memiliki satu visi yang sama dalam mata kuliah ini. Visi itu sudah dituangkan oleh pihak prodi ke dalam silabus. Silabus itu yang menentukan adalah prodi. Sedangkan dosen akan menjabarkan dalam rencana pembelajaran semester dan rencana pembelajaran, serta nanti kedua belah antara dosen dan mahasiswa akan mengikat satu kontrak gitu ya. Jadi kalau kita kuliah offline, tentu hari ini Bapak sodorkan Anda itu kertas-kertas untuk ditandatangani gitu ya. Mengapa ini perlu? Ini salah satu nanti bukti bahwasannya sewaktu Anda nanti mengisi edom, itu pertanyaan apakah dosen sudah menerangkan dari awal ada silabus, ada RPS, RP dan kontrak kuliah. Nah, karena ini penting. Jadi kalau tidak dari awal berarti kuliahnya itu tidak struktur, kuliahnya itu tidak direncanakan, sehingga pada akhir nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya. Oke. Untuk jadwal kita ini kelas 3B hari Rabu jam 8. Ya, hari Rabu jam 8. Semuanya fix kecuali nanti ada sesuatu dengan hal kita akan perbaiki kembali ya untuk ini. Tapi untuk sementara kita menggunakan jadwal yang sudah disediakan oleh pihak prodi. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Nanti akan Bapak jelaskan dalam silabus RPS, RP dan kontrak kuliah. Ini gambaran-gambaran besar aja yang akan Bapak sampaikan pada jaringan pada mata kuliah ini pengantar. Untuk penilaian sama dari semester ke semester itu sama. Yang pertama ada juga penilaian diambil dari mid semester. Yang paling besar itu ujian akhir semester atau UAS 30%, mid semester itu 25%, kuis itu 15%, penugasan keaktifan individu dan diskusi atau seminar 20%, lalu kehadiran itu 10%. Nah ini pada kelas-kelas sebelumnya ini terkadang mahasiswa juga tidak menyadari ya, jadi dia masuk, dia mengerjakan tugas, dia mengerjakan ujian. Namun pada prinsipnya harus tahu juga bagaimana untuk mencapai itu. Karena untuk mencapai nilai A itu harus kumulatifnya 86. Skornya harus 86. Di bawah 86 itu A minus. Ya. Jadi kita ambil target yang tertinggi. Target yang tertinggi itu adalah 86 dapat A. Ya. Nanti kita bahas bagaimana skor-skor itu ada di kontrak kuliah kita. Nah ini gambaran untuk mata kuliah kita, jaringan dan komunikasi data. Jadi jaringan itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah
agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan, komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Ya. Kalau dibaca pelan-pelan, diambil kesimpulannya, di sana itu ada dua yang bekerja. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada tujuan. Ada pengirim, ada penerima. Berarti ada dua komputer di sana yang bekerja. Ya, komputer sebagai server, komputer sebagai klien. Tapi di sini sebenarnya komputernya posisinya sama. Dia bisa jadi yang mengirim, dia juga bisa jadi yang menerima di kedua-dua komputer tersebut. Nah, itulah jaringan. Jadi jaringan itu minimal dua komputer. Hari ini semua perangkat komunikasi yang berbasis kepada teknologi komputer itu selalu menggunakan konsep jaringan. Jadi dia akan berinteraksi dengan komputer lain. Itu yang disebut dengan komputer dengan komunikasi tatap muka. Jadi ada dua yang bekerja. Ya, oke. Lalu komunikasi ya. Untuk komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, dan komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Nah, ini konsepnya sama dengan jaringan komputer. Ya. Bagaimana data? Jadi data itu nanti dikemas menjadi informasi. Lalu data itu dikirim, dan data itu ada yang menerima. Yang dikirim tidak hanya sekedar data, ada informasi di dalamnya. Nah, informasi itu harapan kita bisa diterima oleh tujuan dengan maksud-maksud tertentu. Ya. Nah, tentunya sama konsepnya dengan komputer. Ada dua juga perangkat yang bekerja di sana. Ya. Tadi disampaikan di situ katanya perangkat bisa antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Sama dengan sekarang ini. Anda di teman Anda pakai apa sekarang? Ada yang pakai komputer, ada yang pakai HP. Nah, itu dia. Komputer bisa komputer terminal, bisa komputer dengan peralatan, komputer atau peralatan dengan peralatan, HP dengan HP. Itu memungkinkan. Jadi sama. Jaringan komunikasi data sama. Makanya dalam mata kuliah ini dipadu-padankan. Intinya kita membangun jaringan komputer itu digunakan untuk pengiriman atau untuk mengkomunikasikan data. Ya, sehingga pengiriman data bisa tersampaikan. Itu dia ya. Nah, ini dia. Oke, untuk pengantar dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan coba kembali men-share silabus ya. Silabus itu di mana biasanya ya? Boleh juga tuh kalau ada hiburan-hiburan itu. Di mana ya? Pak, boleh bertanya, Pak? Iya, boleh sambil bertanya, boleh sambil bertanya. Coba Bapak cari-cari dulu nih di mana apanya. Kita ada prakteknya, Pak. Misalnya membuat jaringan topologi Cisco, Pak. Termasuk juga, Pak. Topologi star, bus, apa Cisco? Orang udah zaman peradaban modern, topologi itu bisa aja nanti. Topologinya Merkurius gitu kan, topologinya Jupiter. Iya, Pak. Iya, apa-apa. Ya, betul.
inilah yang akan Bapak jelaskan ini, bagaimana kita nanti untuk memadupadankan antara dosen dan mahasiswa, antara Bapak memberi ilmu dan Anda yang akan menerima, dan kita sama-sama menyepakati bagaimana pola yang akan kita bangun nanti. Praktek aja Pak. Iya, boleh. Harus Pak. Boleh. Buat akses poin, router semuanya Pak. Boleh. Nanti kita buatkan nanti di sini. Sebenarnya sudah ada di sini nih. Di sini nanti Bapak gambarkan. Ya coba Bapak terangkan dulu. Pertanyaan dulu tadi simpan dulu, nanti mudah-mudahan terjawab dengan Bapak jelaskan yang ada di silabus ini. Ya. Nah di sini dikatakan, deskripsinya mata kuliah ini konsep dasar jaringan komputer. Nah yang penting dulu. Oh iya, rata-rata sih sudah bisa nggak masang kabel UTP, kabel cross, kabel strike? Siapa? Sudah bisa ya. Dulu nggak bisa nggak kabel cross dan kabel strike? Oh ya, aman tuh Pak. Aman ya. Nah itu yang dibilang. Berarti di rumah itu sudah ada minimal 2 komputer pakai hub atau ada akses point gitu? Akses point Pak, sama hub. Ada ya. Ada Pak. Ya. Akses point, tapi akses point jangan yang punya Indihome pula yang di kotak-katik. Mikrotik lah Pak. Oh mikrotik, betul itu tuh. Ya. Nah, nanti kita pakai mikrotik aja kalau enggak ya. Untuk yang jaringannya. Jangan Pak, susah Pak. Jadi di situ ada kita memahami dulu konsep daripada jaringan, ya konsep daripada komunikasi data, konsep daripada jaringan. Lalu kita membangun protokolnya. Lalu kita bagaimana kita mengolah IP address. Lalu kita coba bagaimana cara merouting. Ya jaringan itu bagaimana cara merouting. Lalu kita juga akan membangun jaringan menggunakan kabel, menggunakan near kabel atau wireless, serta bagaimana kita memberi keamanan dari serangan pada jaringan. Ya. Nah ini memang identik sih kalau di awal-awal itu kita membangun jaringan itu kita bisa aja sih menggunakan pakai Cisco Tracer gitu ya, Cisco Tracer bisa. Pas nanti kita mengadakan routing, ya routing juga bisa juga ada juga proses routing Cisco di routing di Cisco ya. Tapi nanti kita akan juga gunakan 2. Kalau mungkin kita gunakan 2 yang Cisco routing, Cisco routernya kita pelajari, mikrotik juga kita pelajari ya. Bagaimana kita membangun. Tadi kata dulu tadi. Nah tadi kata temannya kita praktek. Tentunya ada juga. Ya ini akan membangun daripada pola prakteknya. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya ini Bapak lanjutkan dulu. Ya. Capaian pembelajaran. Setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi data. Ya. Konsep dasar. Jadi sebenarnya di samping nanti Anda itu handal bagaimana bisa melakukan teknis membangun jaringan, mengimplementasikan jaringan, tapi harus juga bisa menjelaskan baik itu secara konsep ataupun secara implementasi. Jadi harus bisa dijelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan hanya saya hanya bisa memasang alat Pak, tapi kalau disuruh menjelaskan saya tidak bisa. Tidak. Jadi sistem informasi ini menyiapkan orang-orang yang siap. Jadi secara konsep dia siap, secara implementasi dia harus siap juga gitu. Nah ini dia. Tadi jaringan all out kita coba nanti polanya nanti kita bahas lagi nanti. Yang kedua merakit. Nah komputer mungkin sampai hari ini sudah banyak yang memahami bagaimana merakit. Tapi tidak ada salahnya juga. Begini, komputer zaman sekarang ini berbeda dengan komputer sebelum-sebelumnya. Kalau komputer sebelum-sebelumnya relatif cenderungnya itu berkembangnya itu relatif tidak begitu signifikan. Tapi sekarang, nah ini dia. Bapak ceritakan dulu, Bapak punya pengalaman. Ya. Ada
anak jadi meminta kepada orang tuanya, ini tetangga bapak nih. Jadi dia minta lah diberikan komputer karena dia ingin masuk ke SMA ya. Jadi dia minta komputer dia sudah ada di rumah, sudah ada komputer. Ya. Jadi bapak lihat komputer di rumah itu Fortu Duo ya. Jadi dia minta. Jadi orang tua tanya kepada Pak, seperti apa ya komputer yang bagus untuk nanti bisa digunakan di sekolah? Bapak tanya, anak-anaknya sekolahnya di mana? Di SMA kelas berapa? Baru masuk kelas 1. Oke. Bapak pikir-pikir kalau di SMA itu ya paling belajarnya Word lah, Excel, PowerPoint. Lalu sedikit lah belajar yang mengenai program gitu kan. Lalu ditanya berapa harganya? Harganya itu zaman sekarang kalau komputer yang standar yang mendukung untuk 3 juta 4 juta. Nah, bisa lah. Bapak asumsikan aja I3 atau I5 itu antara 3, 5 sampai 7 juta lah gitu ya. 7 juta. Nah, saat Bapak beli ke pasar ya sama orang tuanya sama anaknya, yang terjadi di luar dugaan Bapak. Luar dugaan. Waktu Bapak mengunjungi sampai 3 toko, Bapak tawarkan semua yang Bapak ketahui tentang komputer yang Bapak maksud tadi dengan list harga 3 sampai 5 sampai 7 juta. Ternyata nggak masuk. Sama si anak itu nggak masuk. Bapak agak bingung juga. Udah bolak-balik beberapa toko. Lalu Pak tanya pada anaknya, sebenarnya mengapa? Apakah mereknya? Apakah bentuknya? Karena mungkin yang tebal atau yang mana? Ternyata dia tidak yang itu yang dia maksud. Prosesor. Jangan zaman sekarang ini yang dicari dahulu itu adalah RGB Pak. berbasis kepada game, multimedia. Apa itu prosesornya apa kemarin itu? Prosesor, Pak. Ya prosesornya apa? Masih ingat? Core i sekarang Ryzen, Pak. Athlon. Ryzen ya. Nah itu dia. Ya, Pak. Estimasi Bapak 7 juta loh harganya. Ternyata sampai di sana 12 juta. Mahal kali, Pak. Sampai sana ada 12 juta. Ya ada juga yang 15, ada yang 20, ada yang 30. Saya aja dapat Core i7 kemarin di Batam, Pak. Murah, Pak. 6 juta. Oh, bagus itu 6 juta itu tuh. Ya. Bapak i7 Bapak harganya 2.500.000. Ya. Bekas apa baru, Pak? Tapi generasi keberapa? Saya Generasi Gen keberapa? 9, Pak. Hah? Gen 9. Nah, jadi zaman sekarang itu mengapa kita butuh untuk mengetahui lagi yang namanya komputer? Bukan hanya merakit tapi memahami alat-alat yang di dalamnya. Nah inilah nanti akan kita review juga, akan kita ulangi kembali. Ternyata banyak mahasiswa yang sudah di akhir semester waktu mau ujian skripsi itu kewalahan juga ditanya hal-hal itu. Nah ini tidak boleh terjadi. Jadi salah satu yang mendukung kinerja daripada komputer, software, kemampuan Anda adalah hardware-nya juga. Jadi akan kita bahas bagaimana hardware itu. Hardware tidak perlu yang bagus, tapi dia bisa mendukung kinerja kita. Hardware itu tidak harus selalu mahal untuk jangka waktu yang panjang. Tapi ada juga kita harus memang memiliki hardware yang sedikit mempunyai kemampuan yang lebih baik lah gitu ya. Hari ini Bapak juga membangun rakit komputer itu i5. Bapak rakit komputer i5. Nanti Bapak akan ini adalah prakteknya. Jadi Bapak rakit itu tidak begitu mahal. Cuman nanti kan Anda bisa lihat generasinya. Sekarang kan generasi sampai generasi 9. Ya. Kalau generasi 9 itu kalau Anda membeli nanti umumnya di online, jangan jauh-jauh, minimal 6, 7 ya. Nah, itu masih kesamaan untuk kecepatan masih sama. Tapi kalau generasi kedua, ketiga, keempat Jauh kali, Pak. jauh generasi. Jadi walaupun sama-sama dia
i7 atau i5 atau i3, tapi generasi keberapanya juga menentukan gitu. Jadi kita coba bahas yang itu. Nah itu dia, itu untuk di merakit, lalu membangun jaringan komputer dengan sistem operasi terkini. Ya. Kebanyakan sekarang itu komputer itu support kepada 802.11n, bahkan up di atasnya lagi. Ya. Nah ini dia. Sedangkan zaman sekarang orang kalau di kantor atau di instansi-instansi atau di sekolah-sekolah ingin membangun jaringan itu praktis, murah, praktis, tapi kemampuan handal, yaitu menggunakan wireless. Menggunakan wireless. Lalu bagaimana caranya? Nah ini kita coba nanti. Setiap mahasiswa walaupun dalam implementasinya dia tidak melakukan, tapi secara konsep dia harus bisa menerangkan bagaimana cara kerja, cara membangun infrastruktur daripada jaringan wireless. Kalau ditanyalah ke Bapak ya, ditanya ke Bapak secara pribadi ya, dengan pengalaman Bapak mau pakai yang mana Pak? Wireless atau kabel? Jawaban Bapak kabel. Kabel lah. Kalau kabel itu relatif dia direct, tanpa ada delay. Tapi kalau di wireless dia biasanya ada delaynya, langsung tapi ada delay, direct tapi ada delay. Ya. Nah ini dia. Jadi tetap Bapak akan mengutamakan kabel. Di rumah pun Bapak menggunakan kabel juga untuk perangkat-perangkat. Jadi lumayan cepat lah gitu. Hari ini Bapak menggunakan fasilitas komputer Bapak itu menggunakan kabel. Menggunakan beberapa jaringan peralatan tambahan ya seperti mikrofon ini didukung oleh juga mixer dan segala macamnya. Perangkatnya pakai kabel, Bapak pakai kabel ke arah router Bapak pakai kabel. Nah ini dia. Lalu juga membangun, jadi akan ada membangun jaringan pakai kabel dan tanpa kabel. Ya, kita akan gunakan. Jadi bagaimana cara konfigurasi access point. Nah, menurut Anda hal yang terbaik pola untuk pembelajaran kita bagaimana besok? Selama kita daring ini, apakah kita live terus lalu Bapak praktekkan, Anda praktek di sana? Apakah Bapak juga buatkan video tutorialnya atau buat video aja lah Pak? Bagaimana? Buat video aja Pak. Kalau barang alat tuh terbatas Pak. Kalau barang terbatas, mungkin ada kawan-kawan belum ada alatnya Pak. Iya Pak, terbatas Pak. Kalau bisa ada praktek lah Pak. Iya. Ke kampus Pak, ke kampus. Dari kampus ya. Iya Pak. Iya, sedih juga Bapak kadang-kadang Bapak sering ke belakang ke kantin itu, waduh, satu pun gak ada yang buka kantin. Sedih membayangkan mahasiswa banyak di belakang duduk-duduk main internet, sekarang gak ada lagi. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Gak sedih Pak. Yang rame daring kayak gini. Ya, jadi nanti Bapak akan padu-padankan. Aduh, jangan sambil merokok. Gak boleh sambil merokok, Andre. Iya Pak, ya Pak. Jangan sambil merokok. Ya. Aduh gawat. Ini nanti kawan-kawannya kena asamnya nanti, Andre. Iya kilaf Pak. Sorry Pak. Nah, asal aku nanti Jadi Andre. nanti salah satunya Bapak akan membuatkan video tutorial untuk prakteknya ya. Untuk softwarenya Bapak akan gunakan Cisco Tracer dan Winbox lah. Pakai ini kalau seandainya bisa pakai apa ya bagusnya kalau untuk mikrotik ini ya. Tapi nanti Bapak buatkan lah tutorialnya langsung sehingga nanti dalam implementasinya bisa dilakukan. Tapi di channel YouTube Bapak udah ada Pak. Di channel YouTube Bapak yang mana? Ada, saya lihat Bapak posting tuh Pak tentang Cisco Tracer. Oh, nanti diulang-ulang lagi. Ada channel yang baru, ada channel yang baru nih, Dul. Oke Pak. Udah tahu Share Pak di Dul? grup. Ada yang nggak tahu nggak channel Bapak yang baru?
Share di grup Pak. Belum Pak. Kalau share di grup dia besar. Nggak bisa. Kapasitasnya besar. Kalau video itu besar. Telegram. Iya, kalau Telegram nanti boleh. Kalau nanti ada apa namanya dia mendownload nanti kenanya ada berapa mata kuliah waktu ada download kena di memorinya. Jadi memang solusinya itu ada di YouTube ya. Tambah durasi, tambah subscribe, aman juga Bapak gitu. Nggak apa-apa, taruh di YouTube nggak apa-apa. Oke ya, jadi nanti Anda pun nggak begitu juga nantinya. Untuk presentasi ya di YouTube ada nanti ya. Untuk Bapak lihat. Bapak lihat di YouTube ada nanti. Kami mendukung Bapak Pak. Bapak jadi YouTuber. Oh iya, orang pandemi ini harus jadi orang digital lagi. Nggak bisa jadi orang nyata, nggak bisa. Nampaknya kita nyata nih Gul. Sebenarnya kita di digital nih Gul. Iya, udah bisa digital sekarang ini dah. Nah inilah dia. Ini yang akan jadi coba nanti Bapak akan yang pertama yang pasti teori terus video. Lalu bila perlu nanti ada live bagaimana tutorialnya live membangun atau merakit atau kita bebedah prakteknya gitu ya. Jadi nanti bisa memadu-padankan dengan Anda. Oh ya, yang di kelas ini ada yang sudah dapat paket internet gratis dari Kemendikbud. Belum. Ada Pak. Satu orang Pak. Ada Pak. Satu orang baru Pak. Kemarin kan dia datang kemarin. Nggak serahkan ini nomor HP-nya. Udah Pak. Ada yang belum masuk Pak. Oh belum masuk. Ya kalau belum masuk mungkin bisa ditunggu. Lumayan juga gitu. Bapak sudah dapat ini nih. Saya udah Pak. Nah itu dapat lumayan itu. Kalau udah di sana nanti baru agak aman sedikit Anda itu. Cuma 5 giga Pak. Kalau itu udah habis Pak. Tinggal 45 Pak. Itu pun jarang dipakai Pak. Dia dapat berapa giga? 50 giga. Ada banyak 50 Pak. 45 Pak. Pakai 50 giga Pak. Kan untuk pembelajaran 45 giga. Lalu untuk Ya. yang lain 5 giga kan gitu. 5 giga untuk iya juga datanya Pak. datanya Pak. Data 5 giga. Iya Pak. Iya. Oh gitu ya. 50 total semua Pak. 50 giga untuk pembelajaran online-nya 45. Iya Pak. Untuk pembelajaran 45 Pak. Jadi bagaimana prosesnya itu Bapak juga kurang memahami juga Bapak. Kalau sekarang ini kan pakai yang 45 nih kan. Iya Pak. Gini Pak, saya jelaskan kan saya tanya ke Telkomsel kan. Kalau cara kerjanya kalau 5 giga itu untuk Facebook, untuk WA, untuk Instagram. Kalau 45 untuk Google Classroom, Google Meeting, Edmodo dan lain-lain Pak. Oh iya. Ya. Berarti Tapi aman juga Pak. yang kita ini aman berarti ini kan. Kalau kita kuliah sampai 3 SKS, 1 SKS 40 menit, 40 kali 3 120 2 jam aman itu berarti kan? Iya Pak. Aman Pak. Betul Pak. Nggak ada masalah itu kan? Nggak ada Pak. Iya. Kalau Tergantung. cukup lah ya 45 giga itu selama 1 bulan. Itu sampai Desember ya ditanggung ya? 4 bulan Pak. 4 bulan Pak. 4 bulan berarti sekarang Oktober, November, Desember, Januari ya? Iya Pak. Aman itu Anda itu semester udah aman itu nggak ada masalah lagi itu. Tapi Pak gini Pak, saya kan kontak ke Telkomsel kan Pak, tempat kerja saya dulu. Dibilangnya ada yang ganti-gantian Pak. Yang sudah dapat tidak dapat lagi kabarnya. Tapi tergantung apa kampus mengajukan ke Telkomsel lagi Pak. Kalau begitu Abdul sampaikanlah yang itu ke prodinya.
Udah Pak, cuma saya sendiri baru Pak. Kan kemarin kan saya dapat informasi ke dalam, bilang ketua prodi tanya aja Telkomsel langsung. Udah saya tanya. Oh iya. Oke, Abdul informasinya ya. Baik, kita bahas lagi untuk yang selanjutnya di silabus itu tadi itu deskripsi mata kuliahnya dan capaian pembelajaran. Nah, di dalam silabus ini, ini ada 4 yang Bapak harus jelaskan ini. Silabus, RP, RPS, kontrak kuliah. Jadi mungkin nanti tidak semua yang Bapak jelaskan, tapi Bapak buatkan videonya saja lagi. Bagaimana kira-kira ini? Buat video aja lah Pak. Jadi Bapak hanya jelaskan secara garis besarnya saja, ya. Tapi nanti Bapak akan buatkan videonya. Ini Bapak akan jelaskan garis besarnya di silabus saja untuk RP, RPS. Ayo, meset. Apa si Ocung apa? Nggak ada Pak. Kehabisan paket aja. Ini dia ya. Jadi pertemuan kita 18 kali. Di sana ada kuis. Di sana ada presentasi. Di sana ada UTS. Lalu ada UAS. Nah, jumlahnya itu dihitung semuanya 18 kali. Nah, untuk pertemuan ini bisa dilihat di sini. Ya, ada pokok bahasan, ada kompetensi dasar. Jadi di sini mahasiswa memiliki yang akan kita bahas itu adalah di sini. Contohkan satu, pertemuan pertama definisi komunikasi data, transmisi data, media transmisi, pengertian jaringan komputer, LAN, MAN, WAN, topologi, jaringan karakteristik dan jaringan perkembangan jaringan. Lalu mahasiswa kompetensinya, mahasiswa dapat memahami konsep dasar komunikasi data, menjelaskan transmisi data, menjelaskan topologi jaringan, menjelaskan konsep dasar jaringan komputer. Nah, itu dia. Jadi di setiap pembahasan itu harus memiliki kompetensi yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Ya, mahasiswa di sana harus mendapatkan di sana. Lalu pertemuan kedua demikian juga kita bahas mengenai protokol TCP/IP, IP address, konsep penggunaan IP address itu bagaimana. Yang akan kita dapatkan atau mahasiswa dapat adalah dia bisa menjelaskan arsitektur daripada protokol TCP/IP, lalu bagaimana IP address, lalu konsep IP bagaimana, lalu bagaimana manfaat IP pada jaringan. Nanti pertemuan ketiga itu ada HTTP dan HTTPS, ada FTP, DHCP, application layer, TCP/IP, cara kerja layer TCP/IP. Nah, ini dia. Ini biasa kita temui ya. Ada yang domain menggunakan HTTP, ada yang HTTPS. Lalu kita ingin membahas bagaimana sebenarnya HTTP, HTTPS. Lalu ada file transfer protocol, lalu ada dynamic host configuration protocol. Lalu kita juga masuk kepada separate layer ya, atau dikenal dengan OC, menjelaskan cara kerja transport layer per layer pada TCP/IP. Ya, kita coba juga nantinya. Yang keempat itu ada konsep routing statik dengan cara kerja, konsep cabling, proses instalasi cabling, studi kasus, dan manfaat cabling. Ya, di situ nanti tadilah mungkin bagi kawan-kawan yang masih ragu dengan cara memasang IP kabel, Bapak akan mengulang kembali secara sekilas besok bagaimana konsepnya. Lalu bagaimana juga kita membangun routing. Routing itu ada yang 1 router, ada yang 2 router, ada yang 3 router. Jadi bagaimana cara kerja, prinsip kerjanya itu penting untuk diketahui. Menjelaskan cara kerja routing statik, menjelaskan konsep cabling, menjelaskan proses instalasi cablingnya. Jadi di sana dijelaskan bahwasanya untuk proses kabel itu harus menyesuaikan dengan alat yang akan kita gunakan ya, menggunakan router yang 1, 2 atau berapa nantinya. Menjelaskan studi kasus implementasi kabling jaringan dan mengidentifikasi
manfaat daripada pengkabelan. Ya, itu dia nanti. Untuk yang pertemuan kelima, konsep antarmuka komunikasi data, konfigurasi manajemen data link, kesalahan data, mendeteksi data, mengkoreksi data. Jadi mahasiswa itu bisa menjelaskan konsep antarmuka komunikasi data. Jadi mamanya sekarang nih kayak kita nih, Bapak di sini ada di sana. Itu bagaimana cara kerja antarmukanya gitu. Berarti konsep yang komputer yang standalone, komputer yang satu bisa berinteraksi dengan komputer yang lalu, itu namanya konsep antarmuka komunikasi data. Jadi dia bisa berinteraksi dengan komputer lainnya. Menjelaskan konfigurasi dan manajemen data link. Menjelaskan kesalahan data, cara mendeteksi data, mengidentifikasi, mengkoreksi kesalahan data. Ya, ini kita coba memaparkan sedikit-sedikit apa yang dimaksud pada materi konsep antarmuka komunikasi data. Lalu di jaringannya lagi kita membangun kabel perangkat unggulan topologi wireless jaringan wireless personal area network atau WPAN, WLAN, WMAN dan WMAX. Ya. Nah ini bagaimana juga cara kerjanya, menjelaskan jaringan kabel, perangkat jaringan kabel, menyebutkan keunggulan jaringan kabel, menyebutkan topologi wireless, menjelaskan jaringan ada WPAN, WLAN, WMAN, WMAX. Nah ini dia. Ini secara teoritis, nanti Bapak akan jelaskan sehingga nanti seluruh mahasiswa sewaktu dia ditanya atau dia menjelaskan bagaimana konsep daripada perangkatnya kabel atau wireless tersebut. Lalu ada keamanan jaringan, mengenal serangan dalam jaringan, cara mengatasi serangan dan jaringan, konsep proses manfaat daripada firewall dan proxy. Ini lazim digunakan oleh beberapa kita kalau di komputer standar jarang kadang-kadang ya mengaktifkan, bahkan cenderung mematikan firewallnya, dimatikan kalau firewallnya itu aktif. Biasanya ada beberapa karena apa? Kita menggunakan software yang asli tapi pabrikannya. Lalu yang ke-8, komponen-komponen ini Bapak mohon maaf mungkin dari samar-samar mendengar suara azan, tapi mohon maaf Bapak lanjutkan karena mengingat juga paket Anda juga, lalu waktu kita terbatas ya. Mohon dimaaf. Enggak apa-apa, Pak. Lanjutkan, Pak. Komponen pendukung. Nah, ini nanti di pertemuan untuk materi ke-8 itu ada komponen-komponen pendukung. Jadi kita akan coba mengupas daripada hardware. Hardware itu kan dibagi dalam 3 ya. Ada input, ada proses, ada output. Ya. Jadi yang ketiga-tiga itu kita akan coba bahas satu persatu karena zaman sekarang semua dinamikanya teknologi ini sudah bergeser dari teknologi konvensional ke jadi teknologi berbasis kepada familiar. Jadi Anda harus familiar. Jadi coba contohkanlah aplikasi software hari ini. Software itu Anda mau cari software apa aja lah, tinggal buka Play Store atau App Store. Tapi pada prinsipnya Anda bisa menggunakan kan. Nah, lalu Anda dari mouse kabel ke mouse wireless. Dari kalau Anda multimedia, Anda menggunakan untuk kartu grafis atau tampilannya itu tuh dari yang standar mungkin 286 atau berapa pixel menjadi yang HD high density. Ya, itu biasanya kita upgrade dan itu biasanya memang harus dipahami, dan hari ini kita coba akan bahas nanti sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dan lalu apa sih yang Anda butuhkan sebenarnya kalau seandainya Anda ada diminta memilih tempat kerjaan atau Anda buat usaha atau Anda tanya sebenarnya kalau seandainya posisinya kita di sana bagaimana cara menjawabnya gitu. Pak, boleh izin Pak, mau sholat dulu Pak, bentar. Lalu lanjut, lalu merakit ya, lalu merakit komputer. Jadi merakit komputer itu ada persiapannya, ada tahapannya, ada tipnya. Jadi kalau merakit nanti Bapak buat aja tutorialnya lah ya, karena mungkin tidak semua punya perangkat yang bisa dibongkar pasang. Ya tentu Bapak akan ingatkan kembali, mungkin tidak semua mahasiswa yang sudah mendapat materi, tapi ada yang sudah mendapat materi. Tapi pada prinsipnya untuk merakit komputer itu ada
apa namanya, ada urutan-urutan yang harus dipenuhi. Jadi tidak asal aja, ya, tidak asal. Jadi sehingga komputer yang kita rakit itu memiliki estetika atau tampilan atau juga kemampuan yang handal atau bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama gitu. Untuk yang pertemuan ke-10 atau materi ke-10 itu troubleshooting dan perawatan komputer. Nah, untuk troubleshooting sendiri, troubleshooting ini kita akan coba berdiskusi nantinya. Ya, troubleshooting ini kan kebanyakan dari pengalaman-pengalaman saja. Masalah yang didapatkan sewaktu Anda menggunakan komputer, ya, sewaktu kita ditanya oleh seseorang, lalu bagaimana juga cara memperbaikinya, troubleshootnya, jadi mengidentifikasi kerusakannya bagaimana. Nah, ini perlu juga gini. Jadi paling tidak mahasiswa itu mampu menganalisa. Jadi kalau umpamanya dia blue screen, kemungkinan besar itu ada di memori, kemungkinan besar ada di BIOS-nya. Jadi bisa aja itu menjadi apa namanya statement Anda waktu ditanya perihal troubleshootingnya itu. Lalu untuk pertemuan ke-11, desain jaringan dengan kabel menggunakan software simulator jaringan. Nah, ini dia. Jadi nanti akan ada dibuatkan jaringan menggunakan aplikasi simulasi. Ya, aplikasi simulasinya apa nanti yang kita cari yang paling gampang saja. Ya, yang bisa Bapak praktekkan, Anda praktek juga di sana. Harapan Bapak semua menggunakan laptop. Jadi waktu praktek kita juga bisa sama-sama gitu ya. Untuk pertemuan yang ke-12 membangun jaringan, jadi sudah mendesain pakai alat aplikasi simulator, mensimulasikan, lalu kita bangun realnya, jaringan kabel itu. Bagaimana cara membangun jaringan kabel secara real? Nah, ini dia. Nanti mungkin kalau saya tidak bisa secara langsung, Bapak akan buatkan video tutorialnya untuk bagaimana langkah-langkah dalam membangun jaringan. Lalu menganalisa kebutuhan, mendesain jaringan, menginstalasi kabel jaringan, instalasi dan konfigurasi server, instalasi dan konfigurasi klien. Semuanya akan kita buat jadi satu. Jadi udah membangun jaringan, kita analisa kebutuhan. Ya, kebutuhan itu bisa aja kita instalkan di sana WiFi-nya, kita instalkan di sana untuk aplikasinya, kita instalkan di sana bagaimana koneksinya dan segala macamnya, mendesainnya, sehingga nanti sewaktu kita membeli atau kita menggunakan tidak lagi berbicara masalah saya tidak nyaman loh gitu. Kadang-kadang faktor tidak nyaman itu karena kita juga tidak memiliki pengetahuan untuk kita bisa menindaklanjuti daripada keinginan kita. Katakanlah kita ingin membeli komputer, kita asal membeli saja. Mungkin karena faktor harganya murah, kayak dulu tadi kan, harganya murah sekitar sekian juta untuk yang kelasnya sekelas i7 gitu ya. Tapi belum tentu juga yang disampaikan tadi itu, bisa saja karena itu faktornya karena harga murah, bisa saja faktornya karena dia fasilitas dari situ gitu ya. Tapi kita lihat lagi nanti. Nah, untuk pertemuan ke-13, jadi materi yang ke-13, bukan pertemuan ke-13, materi yang ke-13, desain jaringan tanpa kabel. Nah, kita buat simulasinya dulu. Kita buat sama-sama simulasinya, bagaimana mensimulasikan jaringan tanpa kabel. Ya. Lalu yang ke-14, jaringan tadi itu yang simulasi tadi kita implementasikan ke dalam realnya. Bagaimana kita mengaktifkan atau mengkonfigurasi analisa kebutuhan, mendesain jaringan wireless, menginstalasi dengan konfigurasi, lalu radio access point, server maupun klien. Ya, jadi kita bangun itu bahasa sekarang itu dari hulu ke hilir gitu ya. Dari awal sampai ke akhir, dari server sampai ke klien, dari pengaksesan sampai bagaimana kita mengelola manajemennya. Untuk materi yang ke-15 adalah instalasi software pendukung jaringan. Nah, ini dia. Software pendukung jaringan ini masing-masing kita tentu kadang-kadang berbeda-beda. Ya, antara Bapak dengan Anda berbeda-beda. Mungkin dari segi browsernya mungkin berbeda mungkin. Hari ini Bapak di depan Bapak ini ada monitor.
Bapak tampilkan 3 browser yang berbeda situ. Ya. Kalau Anda menginstal Windows 10, di samping Google Chrome-nya terinstall, ada lagi yang terinstall lagi. Ya, browser yang terinstall masih ada lagi di samping daripada Google Chrome-nya itu ya. Jadi browsernya itu masih ada lagi. Jadi bawaannya. Jadi memang ya begitulah sekarang itu. Tapi yang di situ mungkin kan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang mendukung sehingga menurut Anda sudah nyaman dalam melakukan atau menggunakan dalam pekerjaannya. Nah ini dia ya, terutama untuk Anda yang nanti basis kerjanya itu semua menggunakan komputer atau digital, atau Anda menggunakan spesifiknya itu multimedia gitu ya, membangun multimedia. Tentu alat komputernya agak sedikit lebih istimewa dibanding kalau Anda membeli komputer hanya untuk mengetik saja gitu, berbeda sekali ya. Baik, untuk silabus ini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dari silabus ini. Enggak, Pak. Silakan Alman. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Yordi ada pertanyaan? Sudah, Pak. Iya. Abdul udah masuk lagi? Ada, Pak. Iya. Kayaknya cepat sekali soalnya dulu. Pak. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Yang penting udah melakukan ibadah ya, Dul. Ya, Pak. Iya. Dul ada pertanyaan mengenai silabus? Enggak, Pak. Kalau silabus ngerti saya, Pak. Oh, silabus ngerti. Ya, sila makan gabus gitu. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi. Oke ya, untuk yang RP ini Bapak lihatkan lagi nih, Anda mungkin bisa lihat nanti ini ada perangkat pembelajaran, ini RPS. Ini RPS. Ya, ini RPS semuanya. Ini RPS. Ini Anda lihat aja dulu secara sekilas ya, sekilas dulu. Nah ini udah tanda tangan nih. Ini kalau kita ada kesepakatan nanti kita tanda tangan oleh Prodi. Nah yang ini RP, rencana pembelajarannya lagi. Ini rencana pembelajaran. Ini pembelajaran ini lebih spesifik lagi. Tapi di sini Bapak hanya menggunakan satu pertemuan. Nah ini dia. Spesifik pertemuan ini. Nah ini dia. Nanti bisa dilihat nanti skor. Pak, saya itu rasa-rasanya dapat nilai apa? Skornya berapa? 85 Pak, kalau 85 amin. Nah itu dia. Saya rasa-rasanya lihat aja skor ini dulu. Hitung aja dulu. Kalau bila perlu, kalau ada nilai apa namanya tugas apa dosen-dosen lain gitu, tanya ini nilai saya berapa nih Pak? Kalau sama Bapak ini aman nih nilai ini. Nak pilih. Gitu. Kawan-kawan yang lain aja ada yang kena, Mas Abdul bilang aman. Oh gitu ya. Ya udah. Oke, ini dia untuk RP, rencana pembelajarannya. Ini dia rencana pembelajaran. Jadi apa yang akan dipelajari diambil dari buku apa sudah ada. Nah, terakhir itu ada kontrak kuliah. Ini lihat ya, lihat. Bapak, harapan Bapak, Anda sebagai mahasiswa STEMIK Amik Riau harus tahu yang ini dulu, yang ini harus tahu. Nih, yang Bapak kasih ini. Tulisannya memang STEMIK Amik Riau. Tapi cara menulisnya harus paham Anda. STEMIK huruf besar semua, Amik besar kecil, Riau besar kecil. Itu standar tulisan STEMIK Amik Riau di kampus kita. Ya, ini dia. Banyak mahasiswa yang asal-asal kadang-kadang. Banyak juga dosen yang kadang-kadang yang udahlah besarnya semua gitu ya. Karena begini cara penulisan yang benar. Ya, oke, kalau sekarang pakai SAR ya, STEMIK minus Amik Riau.ac.id lagi tapi SAR. Bukan Sun and Rescue ya, tapi STEMIK Amik Riau ya. /prodi/si. Untuk email prodi SI itu ada prodi.si.sar.ac.id. Ya.
Nah, ini dia. Kalau saya yang lama, Pak. Ya, kalau mahasiswa nama. Ini kalau untuk prodinya. Prodi kita kan namanya Prodi SI, jadi pakai nama prodi. Oke, untuk yang kontrak kuliah, ini dia. Rencana pertemuan ini ada 19 sebenarnya. UAS ini pada pertemuan ke-19. 4 itu kuis, 6 itu presentasi, 9 itu UTS, 12 itu kuis lagi, 15 presentasi, ke-19 itu UAS. Jadi tolong tanda yang ini, tapi Bapak nggak main jebakan Batman lah. Pokoknya kalau besok mau ujian kuis atau presentasi Bapak sampaikan lah. Kalau ada tugas nanti Bapak sampaikan ya, tugas ya, jangan lupa besok presentasi ya. Oh iya, selama pandemi ini terpaksa ada tugas itu tugas individu semua terus ya. Tugas individu terus yang dinilai itu tidak hanya isinya, tapi bagaimana juga cara menyajikannya. Jadi kalau dalam bentuk video ya videonya harus interaktif, nggak bisa asal-asalan aja gitu. Bapak akan nilai dari segi itunya gitu. Ya, itu dia. Nah ini dia materi-materinya, manfaat kuliahnya, tujuan instruksional umumnya. Ya, untuk komitmennya ini nanti menyesuaikan aja. Tapi kalau kehadiran 75 ya kalau bisa hadir lah. Bapak nggak mau di bawah pohon jambu Anda, mau di bawah pohon pete, pohon kelapa sawit, mau di rumah, mau di mana, ada mobile. Pokoknya harus hadir lah, jangan sampai tidak hadir kan. Daring itu dari mana saja bisa kita akses. Sebenarnya pandemi ini mengajarkan kita. Jadi kedepannya kampus itu tidak mesti harus tatap muka gitu. Bisa juga bisa diselingi dengan daring. Nah ini kita ambil nilai positif daripada pandemi ini. Kalau yang ini mungkin tidak mengaktifkan HP. Kalau tidak aktif HP berarti tidak bisa kita kuliah. Ya benar dan lain-lainnya. Nah ini nilai tadi nilai sudah dibahas. Tapi perlu diingat juga ada meet, UAS, kuis, penugasan, kehadiran. Ya, lalu ada literatur, lalu yang ini. Ya. Kalau ini offline, kuliahnya langsung, ini harus ada isi di sini nih sebenarnya. Harus ada buat nama-nama tanda tangan. Namun karena di kita ini online, daring, tidak bisa. Ya, harus tidak bisa. Nah itu dia. Ini Bapak ringkas saja. Ya, Bapak ringkas saja. Kayaknya sudah ada yang sholat di sebelahnya. Jadi nampaknya memberi sinyal kepada Bapak itu. Betul tuh, Pak. Iya, memberi sinyal nggak apa-apa lah, ya kan. Ini untuk yang lainnya, nanti untuk yang lainnya silakan seluruh mahasiswa membaca. Bapak sudah buatkan modulnya. Ya, ada Bapak buatkan videonya dari silabus. Jadi tadi materi yang ada di poin-poin Bapak sudah Bapak buatkan juga silabusnya, RPS-nya, RP, kontrak kuliah. Sudah Bapak buatkan semua dalam format video. Silakan nanti tinggal jadi untuk selanjutnya setiap kita perkuliahan online materinya semaksimal akan Bapak buatkan video. Bapak akan simpan di YouTube. Pertimbangannya yang pertama tidak memakan memori Anda aksesnya kapan saja di mana saja tidak ada masalah, tidak ada alasan laptop tinggal, HP-nya penuh dan segala macam, tapi bisa diakses dari mana saja. Kalau tidak nanti ada pulsa, nebeng-nebeng ke rumah tetangga yang pakai wifi, bisa juga, ya. Jadi bisa di sana. Kira-kira bagaimana menurut Anda konsep yang Bapak buat? Apakah Mantap, Pak. Mantap, Pak. Abdul mantap, yang lainnya kawan-kawan gimana? Jordi gimana kira-kira? YouTuber Jordi sepakat. Bisa ya? Yang Kita, Pak. di kelasnya ada cewek enggak ya?
Di kelas ini ada kok laki-laki semua ya di monitor Bapak nih ya. Ada Pak. Ada ya? Oh, Bapak cek dulu lah di sini nih. Abdul Farid ada orang ya? Mana Abdul Farid mana nih? Aldi Muhar, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Cakra, Hadir Pak. Dea. Hadir Pak. Oh ada. Erikson, Estu, Hadir Pak. Fadel, Hadir Pak. Gina, Hadir Pak. Hamdani, Hadir Pak. Ilham, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. M. Rahmadani, Hadir Pak. Al Rahman, Hadir Pak. Murtado. Hadir Pak. Mana Murtado? Oh, pakai apa itu? Jujur beras itu. Topi apa itu Pak? Topi Hokage. Mantap, 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 mantap. Mantap ya, Pak. Hokage ke-7, Pak. Nandaime. Oh, gitu. Nana Daime. Ora. Nur Abdillah. Nur Abdillah ada, udah buka. Iya Pak. Hadir ya. Perti Putriani, Hadir Pak. Riyad Muhammad, Hadir Pak. Sri Hadayani, Yordi Sastra. Hadir Pak. Oke, jadi Bapak mohon izin. Pak Erikson hadir Pak. Siapa? Erikson. Erikson. Iya, Erikson tadi udah dipanggil tapi nggak ada orang. Ada ya? Udah Pak. Masalah jaringan Pak. Oh iya. Saya Pak. Tadi dipanggil tadi nggak ada. Dah, Abdul nggak datang. Abdul Nasir kalanya. Abdul ini kayak sinyal dia hilang timbul dia. Tadi ke kamar mandi Pak. Oh iya. Jadi kita membuat kesepakatan ya. Kita membuat kesepakatan. Tolong dibaca. Tadi dibaca itu berarti dilihat dulu Dihayati. materi yang Bapak kirimkan tadi. Disepakati lah. Kalau saya yang sudah paham, tolong nantinya dibuat di komentarnya itu. Berarti Anda sudah baca itu. Di komentarnya di mana ya? Di inilah di RP ya. Di RP rencana pembelajaran. Kalau di kelas sebelah dia buatnya di kontrak kuliah. Jadi supaya nanti tidak tumpang tindih dengan kelas sebelah. Di rencana pembelajaran itu Anda buatkan kalau sudah baca. Nanti silakan aja tanyakan aja apa yang mau tanyakan, tulis saja di situ ya. Tanyakan apa yang bahwasan Anda sudah membaca. Nanti dari sana Bapak lihat berarti sudah paham. Kalau nanti nggak ada di sana berarti Anda belum melakukan belum memahami, berarti gitu aja nantinya. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan menggunakan yang pertama itu WA, sarana komunikasi kita secara teks. Kalau daringnya menggunakan Google Meet. Untuk medianya kalau tidaklah begitu besar nanti bisa Bapak share, tapi kalau dia besar medianya Bapak akan menggunakan YouTube Bapak. Ya. Pada seluruh mahasiswa tetap protokol kesehatan diutamakan. Banyak-banyaklah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing sehingga
pandemi ini hendaknya bisa cepat berlalu dari negeri kita tercinta ini. Kita bisa sama-sama ketemu lagi di kampus kita, dan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Mohon dimaaf Bapak. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.